morfologi secara harfiah berarti ilmu mengenal bentuk. Dalam kajian linguistik, morfologi berarti ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Sependapat dengan hal tersebut, Chayat juga mengemukakan bahwasanya morfologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk dan pembentukan. Adapun ruang lingkup morfologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, morfem. Morfem merupakan satuan bahasa atau gramatikal yang terkecil dan memiliki makna, yang di dalamnya ada afiks dan imbuhan beserta kata. Kemudian yang kedua ada morf. Morf merupakan bagian dari morfem, yang mana morf ini merupakan bentuk kecil dari morfem yang tidak diketahui statusnya. Kemudian yang ketiga, alomorf adalah variasi dari morfem yang sudah diketahui statusnya. Contohnya yaitu pada afiks morfem me, variasi alomorfnya adalah mem, menge, men, me, dan mem. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang identifikasi morfem dan aplikasinya. Untuk mengidentifikasi sebuah morfem perlu dilakukan perbandingan antara satuan bentuk kata dengan bentuk-bentuk yang lainnya yang dilihat dari kriteria bentuk dan makna itu. Dan contoh yang akan saya paparkan ada sebanyak 7 contoh. Contoh yang pertama yaitu ada 3 kalimat. Yang pertama ada membeli mobil, meminjam mobil, dan menggunakan mobil. Ketiga kalimat tersebut merupakan satu morfem yang sama, yang mana berasal dari kesatuan mobil yang memiliki struktur fonologik dan arti yang sama, sehingga disebutkan bahwa ketiga kalimat tersebut merupakan satu morfem yang sama. Contoh yang kedua ada membaca, melihat, dan mengambil. Ketiga kata tersebut memiliki bentuk yang sama serta memiliki makna yang sama karena berasal dari satuannya berasal dari kata yang sama yaitu meng, sehingga ketiga kata tersebut merupakan satu morfem yang sama. Kemudian contoh yang ketiga ada kata kering kerontang dan kata basah kuyup. Kata kerontang dan kuyup ini merupakan kata yang hanya muncul bila dipasangkan dengan pasangannya, yaitu kata kering dan kata basah. Karena kata kerontang dan kuyup ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kata kering dan kata basah. Dan kedua bentuk tersebut merupakan satu morfem yang sama. Kemudian contoh yang keempat ada bagian, membagi, pembagi, terbagi, dan pembagian. Kelima kata tersebut merupakan satu morfem yang sama, dikarenakan memiliki makna yang sama dan memiliki satuan yang sama, yaitu kata bagi. Kemudian contoh yang kelima, terdapat 2 kalimat di dalam contoh tersebut. Yang pertama yaitu bisa itu sangat beracun. Kemudian kalimat yang kedua adalah si bayi sudah bisa berjalan. Bisa dalam kedua kata tersebut muncul berulang-ulang, namun memiliki polisemi atau makna yang berbeda. Walaupun kata bisa pada setiap kalimat muncul berulang-ulang dan memiliki polisemi atau makna yang berbeda, tetapi kedua bentuk tersebut tetap memiliki satu morfem yang sama. Kemudian contoh yang keenam, ada 2 kata. Yang pertama ada bunga utang dan sekutu bunga. Contoh 6 ini hampir mirip dengan contoh 5. Hanya saja contoh 6 ini bukan termasuk ke dalam polisemi, melainkan termasuk ke dalam homonim, yaitu penulisan sama, pelafalan sama, hanya saja maknanya yang berbeda. Sehingga kedua bentuk tersebut bukan merupakan morfem yang sama. Kemudian contoh yang terakhir yaitu contoh yang ketujuh, 2 kalimat, yaitu ada ibu memasak di dapur dan mama memasak di dapur. Kata ibu dan mama memiliki bentuk yang berbeda, pelafalan berbeda, namun makna yang sama. Nah, hanya saja dua bentuk tersebut merupakan 2 morfem yang berbeda. Selanjutnya materi yang ketiga mengenai wujud morfem dan pembentukannya. Yang pertama ada morfem terikat dan morfem bebas. Morfem terikat ini merupakan morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak memiliki makna sama sekali. Kemudian morfem bebas adalah morfem yang bisa berdiri sendiri dan memiliki makna. Seperti contoh pada layar, pada kata membaca terdapat 2 morfem, yaitu morfem terikat dan morfem bebas. Pembagiannya adalah mem dan baca. Mem merupakan afiks yang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak memiliki makna sama sekali, jadi termasuk ke dalam morfem terikat. Sedangkan kata baca merupakan sebuah bentuk yang memiliki makna yang sama, sedangkan baca memiliki sebuah makna, sehingga dia termasuk ke dalam
morfem bebas. Kemudian yang selanjutnya ada morfem terbagi dan morfem utuh. Morfem utuh ini mirip dengan morfem bebas, yaitu bisa berdiri sendiri dan memiliki makna. Contohnya seperti kata sepeda, buku, meja, dan lain-lain. Kemudian morfem terbagi. Morfem terbagi ini terbagi lagi menjadi konfiks dan imbuhan gabung. Contoh kata konfiks yaitu pada kata kekayaan. Kata kekayaan berasal dari kata kaya dan konfiks ke an. Sedangkan kemudian yang imbuhan gabung pada kata kesatuan itu berasal dari kata satu dan imbuhan gabung ke an. Selanjutnya ada monomorfemis dan polimorfemis. Monomorfemis merupakan morfem yang merupakan kata yang hanya memiliki satu morfem di dalamnya. Sedangkan polimorfemis merupakan bentuk kata yang memiliki dua morfem di dalamnya. Contoh monomorfemis adalah sepatu atau sepeda, hanya memiliki satu morfem saja, yaitu sepatu dan sepeda. Kemudian polimorfemis contohnya adalah bersepeda dan bersepatu. Pada kata bersepeda, merupakan satu morfem dan sepatu merupakan satu morfem, sehingga bersepatu memiliki dua morfem. Kemudian yang selanjutnya ada morfem segmental dan suprasegmental. Morfem segmental yang di dalamnya adalah vokal dan konsonan. Contohnya seperti sepeda atau bersepeda. Kemudian morfem suprasegmental adalah bunyi atau adalah hasil dari morfem segmental yang disuarakan. Sehingga morfem segmental adalah bunyi atau nada dari morfem segmental. Selanjutnya ada morfem zero. Morfem zero adalah morfem yang dihilangkan. Contohnya yaitu seperti pada layar, yaitu saya minum kopi dan saya meminum kopi. Keduanya memiliki makna yang sama. Hanya saja pada kalimat saya minum kopi, pada kata meminum dihilangkan sehingga menjadi minum saja. Namun tidak semua kalimat morfem zero itu benar. Ada yang terkesan dipaksakan. Contohnya yaitu saya berbicara pada Anda, dan ketika dihilangkan menjadi saya bicara kepada Anda, terkesan seperti kalimat yang dipaksakan. Kemudian ada morfem leksikal dan morfem tidak leksikal. Morfem leksikal ini sangat mirip sekali dengan morfem bebas, dan yaitu memiliki makna dan bisa berdiri sendiri. Contohnya pada kata makan, minum, dan lari. Kemudian morfem tidak leksikal ini sangat mirip sekali dengan morfem terikat yang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak memiliki makna. Contohnya pada afiks, yaitu pada afiks ber, meng, pem, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada morfem dasar dan morfem asal. Morfem dasar berada di satu tingkat ke bawah, dan morfem asal berada di tingkat paling bawah. Untuk mengetahui morfem bebas dan morfem asal dapat diketahui dengan cara pohon faktor seperti pada contoh yang saya perlihatkan. Contohnya yaitu pada kata kesatuan. Kata kesatuan ketika dibagi menjadi kata ke ditambah kata satuan. Kemudian kata satuan bisa lagi dibagi menjadi kata satu dan an. Dan letak morfem dasarnya terletak pada kata satuan karena berada satu tingkat di atas morfem yang paling bawah. Kemudian letak morfem asal berada pada kata satuan karena kata satuan berada pada tingkat yang paling bawah. Kemudian materi yang terakhir ada morfofonemis. Morfofonemis adalah gejala di dalam afiksasi yang mengalami perubahan bunyi. Terdapat beberapa proses morfofonemis yang terjadi. Contohnya pada morfem afiks meng bisa terjadi proses pemunculan morfofonemis. Contohnya adalah menge. Menge yaitu afiks meng yang menjadi menge. Contohnya pada kata mengetahui, di mana terjadi permunculan dari meng menjadi menge. Kemudian yang kedua ada penghilangan dari afiks meng menjadi me. Contohnya pada kata memasak. Kemudian yang ketiga ada perubahan. Perubahan dari afiks meng menjadi mem, men, dan men. Contoh pada kata adalah membaca, menyapu, dan mendengar. Kemudian proses perubahan morfofonemis yang keempat adalah pengekalan. Pengekalan ini adalah di mana afiks meng tidak
terjadi perubahan sama sekali, tetap menjadi afiks meng, dan pelafalannya pun tetap meng, contohnya pada kata menggambar. Kemudian proses lainnya yaitu tentang proses pergeseran morfofonemis. Proses pergeseran ini terjadi ketika kita melafalkan sesuatu, contohnya yaitu pada kata tahunan. Ketika tahunan diklasifikasikan menjadi ta, hun, dan an, dan ketika kita melafalkan maka akan terjadi pergeseran yaitu menjadi tahunan. Kemudian ada proses penambahan morfofonemis yang terjadi ketika kita melafalkan sesuatu, contohnya yaitu pada kata harian. Kata harian ini ketika ditulis maka berbentuk harian, namun ketika dilafalkan akan tertambah fonem y di dalamnya, maka ketika dilafalkan menjadi harian. Selanjutnya yaitu ada proses peluluhan morfofonemis. Proses peluluhan morfofonemis ini terjadi pada kata yang berawalan k, p, t, dan s. Contoh peluluhan yaitu pada kata menyapu. Kata dasar menyapu adalah sapu, namun ketika diberi embuhan meng, maka s akan meluluh dan hilang, sehingga menjadi menyapu. Adapun kata yang sering dilafalkan tidak melulu, namun adapun kata yang dilafalkan tidak melulu, namun sebenarnya harus diluluhkan, yaitu pada kata meng ditambah pengaruh menjadi ditambah i, yang sering dikatakan adalah mempengaruhi, sedangkan yang benarnya adalah memengaruhi. Adapun kalimat yang seharusnya tidak lulu, adapun kata yang berawalan pe tetapi ketika diberi imbuhan tidak lulu, yaitu pada kata punya. Contohnya adalah ketika meng ditambah punya ditambah i, maka yang benar adalah mempunyai, bukan p-nya melulu menjadi mempunyai. Adapun beberapa contoh gabungan. Yang pertama ada pembakaran. Kata pembakaran memiliki 3 proses morfofonemis. Yang pertama pada afiks peng menjadi pem, terjadi perubahan morfofonemis. Yang kedua ada pengekalan morfofonemis yaitu pada kata bakar, dan yang ketiga adalah pergeseran morfofonemis pada kata pembakaran. Yang awalnya adalah pembakaran, ketika dilafalkan maka menjadi pembakaran. Contoh yang kedua yang memiliki 3 proses morfofonemis di dalamnya adalah kata mewarisi. Kata mewarisi memiliki 3 proses morfofonemis. Yang pertama adalah penghilangan, yaitu afiks meng menjadi meng, terjadilah penghilangan. Kemudian yang kedua adalah pengekalan. Pengekalan terjadi pada kata waris yang tetap tidak berubah. Kemudian yang terakhir adalah pergeseran, yang awalnya adalah mewarisi, tapi ketika dilafalkan maka terjadi pergeseran menjadi mewarisi. Baik, itu tadi penjelasan yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.